Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wal umuri dunya waddin wal alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum PMI Kabupaten Pringsewu, sahabat Yobi Aprizal. Yang terhormat Ketua Kopri Cabang Kabupaten Pringsewu, sahabat Tuti Mulyani. Yang terhormat Ketua Komisariat PMII Stit Pringsewu, sahabat Meizar Toponi. Yang terhormat Ketua Kopri Komisariat Stit Pringsewu, sahabati Rodiah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang citra diri kader Kopri. Untuk membangun citra diri kader Kopri, dalam buku Gerakan Perempuan PMII disebutkan antara lain yang pertama yaitu intelektual akademik. Pilihan untuk berkecimpung di dunia intelektual dan akademik seharusnya memang merupakan sesuatu yang inter dalam diri kader Kopri. Hal ini mengingat kader Kopri merupakan insan akademik dalam posisi sebagai mahasiswa aktif yang lekat dengan atribut intelektual. Yang kedua atau selanjutnya yaitu gerakan perempuan dan advokasi sosial. Kultur gerakan merupakan bagian dari cara penyampaian aspirasi dan bentuk perjuangan kader. Maraknya gerakan perempuan Indonesia sejak terbukanya keran demokrasi telah menjadi bahasan sendiri dalam agenda global di Indonesia. Selain isu hak asasi manusia dan demokratisasi, gerakan perempuan ini menemukan momentumnya seiring dengan membesarnya laju persoalan pelik yang menimpa kaum perempuan. Persoalan perempuan yang kemudian menjadi isu tersebut secara garis besar tergambar dari kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja wanita yang kian semeraut, kekerasan dalam rumah tangga, jual beli perempuan dan anak atau trafficking, masalah pelacuran yang tak mengundang solusi. Dari masalah di atas, tak layak aktivitas-aktivitas perempuan yang getol menempatkan gerakan perempuan sebagai upaya untuk merubahnya. Karena yang menjadi target utama dari gerakan perempuan adalah sentuhan persoalan perempuan kepada penentu kebijakan. Gerakan ini dipandang efektif sebagai aplikasi dan fungsi agen of control terhadap kebijakan negara. Dari sinilah kader Kopri juga turut melibatkan diri. Selanjutnya yaitu politisi dan aktivitas politik. Menjadi politisi atau menggeluti aktivitas politik bagi kader Kopri sesuatu prestis. Namun demikian, keterlibatan mereka dalam wilayah pertarungan ini masih ditampakkan dengan sikap malu-malu, baik ketika mereka masih menjadi mahasiswa atau ketika menyandang gelar alumni. Berbeda dengan laki-laki, wilayah politik yang mengharuskan pemainnya terlibat dalam pertarungan, membuat kader perempuan enggan berhadapan dengan resiko. Resiko yang dimaksud adalah spekulasi, intrik, dan konspirasi di dalamnya. Selanjutnya yaitu profesional. Kader yang menentukan pilihan ini dalam hitungan jari. Pasalnya, kader Kopri memiliki titik kecenderungan menekuni sebuah profesi secara profesional. Dibandingkan dengan garapan lainnya, terutama politik, hal ini bisa dimaklumi mereka tidak dapat enjoy dan mengaktualisasikan gagasannya mengingat iklim yang tercipta tidak kondusif atau belum kondusif. Adapun penyebab lainnya adalah latar belakang akademis kader Kopri yang masih berkisar pada Islamic Study. Komunitas Kopri tidak mampu mensuplai kebutuhan pasar berupa tenaga kerja yang profesional yang mensyaratkan kemampuan teknokratis. Akibatnya, posisi dalam birokrasi sektor swasta tidak diduduki kader-kader Kopri. Selanjutnya yaitu kelompok sosial keagamaan. Inilah
Pilihan citra diri kader Kopri yang menempati posisi mayoritas. Posisi mereka pada kelompok sosial keagamaan, jika mau jujur sesungguhnya, bukanlah pilihan prioritas. Bermodal basic pendidikan pesantren yang syarat nilai-nilai agama membuat kader Kopri banyak mengambil pilihan dalam bidang sosial keagamaan. Setelah lulus kuliah, pilihan ini terlihat dari aktivitas mereka yang ketika masih terlibat dalam organisasi PMI, di Kopri mereka banyak menyeburkan diri dalam aktivitas sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, advokasi anak-anak jalanan, pendidikan alternatif kaum miskin kota, dan pengajian keliling. Aktivitas inilah yang nantinya membentuk citra diri kader Kopri dalam keberpihakan pada aktivitas sosial keagamaan. Poin selanjutnya yaitu strategi pemberdayaan perempuan. Yang pertama, ada penguatan institusi. Strategi pembubaran Kopri merupakan sikap aksionisme. Apa aksionisme itu? Berbuat asal berbuat. Sebagai dampak euforia kesetaraan gender. Karena kesadaran kesetaraan gender yang masih ada pada tingkat retorika tetapi tidak aplikatif pada kebijakan. Karena pembubaran organisasi pada dasarnya bentuk ketidakmampuan sebuah kelompok untuk tetap bertahan. Akan tetapi, meminjam analisa Weber tentang masyarakat, Kopri bisa menjadi sebuah masyarakat berdasarkan konvensi dari individu-individu yang bukan sebuah harga mati. Kopri bisa menjadi suatu wadah tempat bernegosiasi daripada individu-individu yang berada di dalamnya. Sehingga kesempatan-kesempatan tersebut didasarkan pada practical needs dan strategi needs dari individu-individu yang ada di dalamnya. Selanjutnya, yaitu mempertegas posisi. Kebutuhan akan penguatan institusi perempuan merupakan jawaban yang amat penting untuk strategi perjuangan kaum perempuan. Karena sebelumnya pemberdayaan perempuan mau tidak mau masih dilakukan di dua aras. Aras pertama adalah pemberdayaan secara individual. Pemberdayaan secara individual inilah yang mengandalkan seleksi alam. Sehingga hasil yang akan diraih oleh seorang perempuan tergantung seberapa besar bakat dan usahanya sebagai penentu nasib. Aras yang kedua adalah pemberdayaan institusi yang kondusif untuk perjuangan perempuan dan institusi yang berperspektif gender. Selanjutnya yaitu penguatan ideologi dan paradigma gerakan. Penguatan ideologi di sini adalah upaya yang dilakukan untuk menanamkan penggalian, pengkajian, eksplorasi pemikiran yang berkaitan dengan ideologi yang kita anut, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Bahwa metodologi berpikir ahlu sunnah wal jamaah masih memungkinkan untuk dikembangkan, terutama untuk pemikir Kopri tentang kesetaraan gender. Tidak hanya itu, bahwa secara umum masih dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut pengembangan pemikiran yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat secara luas, tentang hubungan negara dan masyarakat. Bahwa warga Kopri harus memahami agenda besar yang membentuk kader perempuan yang memahami Islam secara inklusif dan pluralis, agar nantinya dapat membentuk masyarakat yang demokratis dan berkeadilan gender. Selanjutnya yaitu reformasi produk hukum, struktur dan manajemen organisasi. Salah satu kelemahan yang menyebabkan Kopri kurang dapat mempertahankan institusinya secara menyeluruh adalah manajemen organisasi yang lemah. Kurang kontrol atau perhatian adalah salah satu sebab kader-kader menjadi kurang menaruh kepercayaan kepada Kopri. Namun, ini semua tidak lepas dari kemauan dan responsivitas kader, karena pada dasarnya hubungan timbal balik, top down dan bottom up pada antara PB dan cabang yang akan sangat menentukan kelangsungan organisasi.
Bahasa sederhana yang saya uraikan adalah perlunya saling menjaga komunikasi, sehingga terjalin komunikasi dua arah. Dengan demikian, tidak terjadi miscommunication atau misunderstanding antara struktur yang ada di atas maupun di bawah. Bahwa kesadaran untuk mendapatkan akses informasi dan beraktivitas adalah kunci utama manage institusi KOPRI. Konsolidasi yang intensif akan dapat menumbuhkan kepercayaan kader sehingga akan memperkuat institusi secara menyeluruh. Untuk perlu diciptakan desain organisasi yang humanis, fungsional, dan rigid antara PP dan cabang. Selanjutnya yaitu penguatan intelektual. Salah satu agenda besar KOPRI adalah menjadikan kader-kadernya berkualitas. Dan ini terkait erat dengan intelektualitas. Penguatan intelektual kader adalah yang mutlak dilakukan dalam upaya memperkuat institusi. Penguatan intelektual sebagai upaya untuk mencerahkan kader agar mampu berpikir dan bertindak kritis terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam lingkungan, mulai dari masyarakat sampai dengan negara. Semakin banyak kader yang berkualitas akan semakin menampakkan bergaining KOPRI secara eksternal. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat intelektual kader adalah dengan memperkuat sistem kaderisasi. Karena sistem kaderisasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mempunyai bergaining position baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu penguatan jaringan. Salah satu modal untuk meningkatkan KOPRI secara institusi maupun individu adalah adanya kepercayaan dari luar terhadap KOPRI untuk melakukan kerjasama apapun bentuknya dan orientasinya. Bahwa hal ini menjadi sesuatu yang urgent yang mengingat dengan adanya secara tidak langsung KOPRI telah melakukan opening building keluar. Pembangunan jaringan keluar tentu saja tidak begitu saja terjadi, namun minimal ada upaya bagaimana kita diakui, diterima dan dipercaya untuk bisa memberikan ide-ide atau pemikiran kita sehingga KOPRI tidak hanya besar di rumah namun kecil di luar. KOPRI dengan kekuatan masanya harus mampu menunjukkan kelayakan untuk diperhitungkan di luar. Terlebih lagi dalam upaya transformasi wacana dan pemberdayaan masyarakat. Akan menjadi kontraproduktif kemudian. Bila ternyata KOPRI dengan modal masanya tidak mampu melakukan aksional apapun, atau minimal ada sesuatu gerakan yang cukup menunjukkan ciri khusus KOPRI dibandingkan dengan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu penguatan masyarakat khususnya perempuan atau di kalangan perempuan sebagai organisasi kemasyarakatan yang concern dalam pemberdayaan perempuan. KOPRI berusaha untuk melakukan gerakan moral yang dapat memberikan pencerahan terhadap masyarakat, khususnya perempuan, terutama dalam memahami hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat negara. Oleh karenanya, wajib bagi kader-kader untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat bahwa pemberdayaan bisa menyentuh kepada lini kehidupan. Maka, profesionalitas kader yang dibarengi kepekaan atau respon sosial yang tinggi akan menjadi modal bagi KOPRI untuk memberdayakan masyarakat. Keberpihakan KOPRI terhadap masyarakat lemah khususnya perempuan yang kurang dapat keadilan akan hak-haknya adalah menjadi salah satu agenda yang penting dikedepankan. Dasar-dasar hal ini adalah akses perempuan dalam ruang publik masih lemah dan perlu dilakukan terutama berkaitan dengan penguatan hak-hak politik. Bahwasannya perempuan mempunyai kepentingan lebih besar untuk mengakses terhadap segala informasi dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Karena perempuan seringkali dekat dengan persoalan keluarga dan masalah anak-anak, sehingga seharusnya lebih mewakili banyak kepentingan masyarakat. Oleh karena KOPRI dituntut untuk memiliki
kepekaan atau respon sosial dengan ikut serta melakukan pemberdayaan perempuan. Dengan melakukan penguatan hak-hak khususnya hak politiknya, capaian akhir dari usaha ini adalah demokratisasi masyarakat. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada kebenaran itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.